Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena kami mendapatkan satu kesempatan yang sangat indah. Kami terus membuka hati kami dan pikiran kami akan firman yang kekal, dan di dalam melalui Kristuslah kami mendapatkan pengenalan akan Roh Kudus. Baik itu secara pengertian, baik itu secara perasaan, atau seluruh daripada mental jiwa kami. Kami percaya bahwa tanpa pertolongan kekuatan Roh Kudus, kami tidak mungkin bisa mengerti apapun tentang firman Tuhan. Dan bahkan kami melawan firman Tuhan, kami tidak taat. Kami bersyukur karena pada saat ini kami berkumpul untuk mendapatkan satu pengertian, beberapa hal yang baru bagi iman kami, bagi pikiran kami, tetapi kami mendapatkan satu kekuatan jaminan bahwa Roh Kudus akan tinggal selama-lamanya karena Kristus hadir bersama dengan kami, bukan karena diri kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami, bertahtalah dan bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan buka 1 Korintus ya. Jadi 1 Korintus pasal 15 ayat 16, 23. Saya bacakan ya. 1 Korintus 15 ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, jadi ada urutannya nih ya. Awalnya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahnya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Dan ini jelas ya, membinasakan. Bahasa aslinya itu katargo. Ya, katargo itu ada satu kota di zamannya Agustinus itu Katarge, ya, Katargo. Yang artinya adalah kota di mana banyak orang-orang yang berbuat yang tidak benar, ya, maksiat. Dan seperti pada awal mula Alkitab ya, banyak kota-kota yang melawan Tuhan, Sodom Gomora, kota yang dibangun oleh Nimrod, Babel, dan semuanya. Dikatakan kemudian tiba kesudahnya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kerajaan Allah kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan dan kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Jadi ini tanda petik ya. Banyak orang Kristen mengatakan kita injak musuh-musuh kita di bawah kaki kita. Memang betul waktu perang gitu ya. Secara fisik Daud itu menginjak kepalanya raja atau siapapun yang ditaklukkan itu bisa. Tapi ini kaitannya adalah tentang kekuatan kekuasaan pemerintahan yang tidak mungkin diijak oleh siapapun kecuali Kristus sebagai manusia Allah itu. Jadi ini ayat ini bukan berkaitan dengan kemampuan kita, bukan berkaitan dengan puji-pujian yang berkaitan dengan hidup kita gitu ya. Jadi di bawah kaki kita akan injak iblis gitu kan. Nah, itu salah besar, yaitu tafsiran yang ceroboh, tafsiran yang menyimpang atau menyesatkan sebenarnya. Dan ini jelaskan bahwa Yesus Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Dan yang 26 ini yang rada mungkin kita nggak berpikir, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi maut ini apa? Di dalam bahasa Alkitab, maut itu adalah buah dosa. Jadi buah juga ini ya. Buah itu artinya sudah matang dan sudah layak untuk diambil gitu kan. Jadi dosa itu juga diungkapkan sebagai buah dosa. Buah dosa itu apa? Maut. Dan maut inilah yang dikalahkan oleh Kristus. Dengan cara apa? Kristus sebagai buah sulung kebangkitan. Dikatakan di situ kan buah sulung kebangkitan. Ayat 24 kan. 23 sebagai buah sulung dikatakan sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ini sangat jelas sekali dia buah sulung. Buah sulung itu artinya di bahasa sehari-hari di dalam arti bahwa buah sulung itu menunjukkan awal panen. Ya, awal panen. Jadi kalau orang melahirkan anak yang paling awal. Kalau kita panen yang paling awal. Nah, kalau kita mau memiliki kualitas yang bagus,
Kalau kita nanam itu, maka kita harus mengambil panen awal, dan bibitnya juga sama. Itu bibit yang paling awal. Jadi jangan bibit yang terakhir, karena itu sudah kualitasnya sudah turun. Jadi yang masih semua utuh itu di first crop ya, jadi panen yang pertama, panen yang awal. Kenapa dikatakan buah sulung atau buah the first fruit gitu ya, the first fruit. Ini bukan berkaitan dengan karpos buah yang biasa, ini buah sulung ya. Jadi arti buah sulung itu adalah bahwa Kristus yang bisa menjalankan, Kristus yang bisa melakukan, dan Kristus yang mampu untuk menghasilkan buah yang dinantikan oleh Tuhan dari manusia. Jadi Tuhan melihat Adam dan Hawa melakukan dosa, buahnya apa? Maut, kematian. Terus Tuhan menantikan siapa manusia yang bisa membuahkan hasil kuasa perkenan Tuhan, buah kerajaan Allah, gitu kan, buah pertobatan, atau boleh dikatakan buah keselamatan. Kita lihat ini ya. Jadi kalau tidak ada buahnya, nah Tuhan akan kutuk pohon itu, pohon ara yang tidak berbuah. Kita ingat itu ya. Nah, buah juga dikatakan sebagai buah tubuh yang kekal. Jadi tubuh kita nanti itu menjadi buah kehidupan keselamatan, dan itu akan menghasilkan tubuh yang kekal. Buah itu mati ya. Dan ada lagi buah sebagai orang pilihan. Jadi Tuhan itu memilih kita, dan pilihan Tuhan itu dalam hidup kita itu akan menghasilkan buah. Nah, buah yang bagaimanakah yang akan kita hasilkan, dan buah apakah yang akan kita hasilkan adalah buah yang berasal dari buah sulung, berasal dari Kristus. Dan sampai 22 ini ya, yang saya kumpulkan, buah penginjilan. Jadi orang-orang yang mengabarkan Injil ada buah penginjilan. Di dalam 1 Roma pasal 1 ayat 13 itu disebut begini. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Itu buah penginjilan. Buah misi, buah penginjilan. Di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Jelas kan buah. Jadi ada hasilnya. Seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Jadi ini bangsa bukan Yahudi, buahnya sudah ada. Tapi bangsa Yahudi sendiri yang non-Yahudi sudah terlihat buahnya begitu limpah. Nah, bangsa Yahudi sendiri, orang Israel sendiri, buahnya itu sangat sedikit dan tidak banyak. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa percaya. Yang sebagian besar itu mereka menolak Mesias, yaitu Kristus Yesus sebagai Mesias. Dan ini jelas ya, dikatakan di situ. Juga di ayat 16 ayat 5. Roma 16 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenitus, saudara yang kukasih, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Nah, kita nama ini jarang sekali kenal. Epenitus. Jadi orang-orang yang menerima firman Tuhan pertama kali. Jadi kalau kita pergi ke desa atau mengabarkan Injil, terus ada orang yang percaya pertama kali, dan Bapak itu menyerahkan hidupnya, itu sebagai buah penginjilan, buah Epenitus. Jadi seperti Epenitus, buah pertama yang ada di Asia. Dan tidak terdengar lagi Epenitus itu jadi apa, kita nggak tahu. Ya pasti dia jadi seorang yang mengabarkan Injil. Tidak dituliskan dalam Alkitab. Buah Epenitus atau buah penginjilan. Dan juga ada buah pengudusan di dalam Roma pasal 6 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya ialah kematian, maut. Buah dosa itu maut. 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Jadi pengudusan ini membawa kita masuk dalam hidup kekal, mempersiapkan kita memiliki tubuh yang akan menjadi buah tubuh yang kekal. Jadi pengudusan, buah pengudusan membawa kita menerima buah kesempurnaan transformasi tubuh kita, buah tubuh yang kekal ya. Yohanes 13 ayat 5 juga sama. Coba kita lihat ya. Yohanes pasal 13 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh dari kaki murid-muridnya, lalu menyeka dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Dikatakan di situ kan, dan ini adalah satu tubuh yang baru, tubuh yang kekal. Dan maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau tidak membasuh kakiku, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Di situ ya. Dan jelas sekali dikatakan di sini,
ayat yang 12, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata pada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuberitahu padamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Dan ini dikatakan buah yang membawa pengudusan. Ya, buah kita akan menerima hidup yang kekal. Jadi orang-orang pilihan Allah ini di dalam Yohanes pasal 15 dan 16 juga ada dijelaskan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jelas ini ya. Jadi dari pilihan itu akan menghasilkan buah. Apa? Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap dan tidak berganti. Dan terus mengalir gitu ya. Tetapi apa yang sudah kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi buah itu juga atas perkenan Bapa. Jadi ada buah pengudusan, ada buah tubuh orang percaya yang akan menerima tubuh yang kekal, tubuh yang tidak bisa mati lagi, tubuh yang sempurna tanpa dosa itu. Tubuhnya Kristus juga, bukan tubuh kita, tubuh Kristus yang akhirnya membuat seluruh kebinasaan tubuh kita itu berganti menjadi tidak binasa. Dengan apa? Yaitu menyuntikkan, jadi menanamkan seluruh ketaatan Kristus yang sempurna tanpa dosa itu menjadi milik kita. Jadi kita akan di surga itu tanpa dosa. Kenapa? Karena kita sempurna memiliki Kristus. Di dunia ini kita masih berdosa. Kita menerima buah pengudusan dan semuanya ya. Jadi ada juga disebut sebagai buah kebenaran. Ya, 1 Korintus 11 ayat 33. Dan yang paling kita tahu buah roh. Ya, buah roh itu bukan buah-buah roh ya, tapi buah roh. Buah roh itu artinya satu buah tetapi memiliki begitu banyak perspektif, dan seperti juga nanti kita lihat buah Roh Kudus itu juga dimiliki oleh Kristus. Jadi buah yang sempurna, karunia Roh Kudus, dan Kristus memiliki itu semua. Ya, jadi itu dijamin semuanya. Dan ada juga buah terang. Galatia pasal 5. Kita lihat ya. Galatia pasal 5 ayat 9. Galatia pasal 5 ayat 9. Sedikit lagi, Galatia pasal 5 ayat yang ke buah terang ya. Sebentar, ini ada kekeliruan, nanti saya cek. Nah ini. Buah. Bentar. Harus dicek. Buah kegelapan, no fruit. Ya ini. Tadi ya. Ayat yang ke ini. Baiklah mereka, ayat 9 ya sebentar. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu bahwa tidak mempunyai pendirian lain dan pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun dia juga. Jadi ini adalah buah kegelapan. Ya. Dan juga ini katakan, baiklah mereka menghasut kamu, itu mengebirikan saja dirinya. Saudara, ayat 13, memang kamu telah dipanggil merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang kan yang lain. Dikatakan di sini, hidup menurut daging itu ya. 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu beri dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging ialah telah nyata, percabulan, pencemaran, atau kecemaran, hawa nafsu, penyembah Allah, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan seluruhnya. Itu ada semua di sini. Dan itu adalah buah kegelapan. Ya, itu sampai ke bawah. Dan ada juga buah kematian. Yakobus pasal pertama ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi buah ketekunan. Jadi kita ini kalau tekun itu memperoleh kematangan. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Jadi jaminannya kalau kita tekun adalah kita matang, kita sempurna, dan kita utuh. Dan tidak kita kekurangan apapun di dalam Tuhan. Walaupun hidup kita kekurangan ini, kekurangan itu, menderita ini, menderita itu, tetapi dalam Tuhan kita menuju kepada buah yang matang. Ya, kita dimatangkan. Atau buah akhir zaman. Wahyu 14 ayat 19. Dan juga yang terakhir itu buah pohon kehidupan. Nah ini akan kita terima waktu tubuh kita diangkat oleh Tuhan
dari kebinasaan menjadi tidak binasa. Itu buah yang ada ini. Oke, kita kembali kepada 1 Korintus 15 ayat yang ke-23 ya. Nah, saya bacakan ayat 24. Nah, ini penting sekali. Perhatikan baik-baik bahwa istilah buah sulung itu merupakan satu generasi ya. Jadi satu generasi itu akan diubahkan Tuhan. Dikatakan di sini, kemudian tiba kesudahnya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah, nah ini perhatikan, ini sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Dan ini kapan? Ini adalah sudah berlaku dan akan tergenapi. Jadi kekuasaan iblis, kekuasaan seluruh dari para roh jahat, dan kekuasaan yang mengekang semua manusia itu waktu Yesus datang itu, iblis itu jatuh seperti kilat di langit. Jatuh. Dan dikatakan iblis sudah dikalahkan. Dan kemudian dihancurkan kepalanya, dan seluruh kekuatan kerajaannya itu dibawa kerajaan Allah yang baru, dibawa Kristus. Itu semuanya tunduk semuanya. Maka kenapa orang-orang Kristen itu nggak perlu takut dengan apapun? Karena dia memiliki yang menjamin seluruh hidupnya. Dan dia sudah dijamin baik itu jiwa rohnya, dan kita nggak perlu takut dengan orang bisa membinasakan tubuh kita. Yang tidak bisa membinasakan jiwa dan roh kita. Tapi takutlah kita akan orang yang bisa membinasakan hidup kita. Ya. Nah, oke, di sini kita sudah belajar ini ya. Nah, kita masuk kesimpulan ini. Ya, kesimpulan ini. Nah, 7 karunia ya. Ini saya sindir sedikit. Nah, kita baca Yesaya 11 ya. Ayat yang pertama. Nah, perhatikan baik-baik. Yesaya pertama. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan akan takut akan Tuhan. Dia kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Jadi ada 7 ya. Kebijaksanaan, pemahaman, nasihat, dan ketabahan atau kesalehan, pengetahuan, terus kemudian takut akan Tuhan di sini. Jadi ada 7. Nah, ini tidak saya bahas karena hari Kamis saya bahas itu. Nah, kita akan belajar di dalam Lukas pasal 4 ya. Lukas pasal 4. Kita lihat Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 waktu Yesus mengatakan kalimat ini. Ya, ayat yang ke-16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Ya, kita ingat ya Nazaret ya. Dan itu satu tunas ya, Natsar atau Netzer. Tunas. Nazaret itu berasal dari kata Netzer, ya, tunas. Jadi Nazaret itu tunas, dan kapan tunas itu muncul? Pada saat dia berkata dan membuka ini, menggenapi nubuatan ini. Jadi tunas itu akan muncul kapan itu munculnya, dan mulai timbul itu ya. Jadi mulai keluar itu kapan? Nah ini sejarahnya ini. Jadi secara historisnya ini. Perhatikan baik-baik. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab, kitab suci. Perjanjian Lama ini ya. 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Ya, dibuka ini. Dan pas yang dibuka itu adalah Yesaya 11. Dan ini bukan kebetulan. Dan yang membawa orang imam-imam yang bawa itu juga ngasih ke Tuhan Yesus itu juga nggak tahu dia bahwa itu akan digenapi. Mereka nggak ada yang tahu. Tapi begitu ada di tangan Tuhan Yesus dan kemudian dibuka gulungan yang besar itu. Dan dia menemukan ini. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Persis itu. Dan mereka percaya bahwa Yesaya 11 itu adalah ayat untuk Mesias. Dan akan digenapi oleh Mesias. Dan yang membaca siapa? Tuhan Yesus. Ayat 20. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju padanya. Berani pisan ini orang. Dia nggak salah, dia dikasih kitabnya kan. Dan dia baca, itu langsung punya otoritas, dan semua orang itu lihat dia semua. Apa otoritasnya? Bahwa yang membaca sekarang ini adalah Mesias itu.
Nah, kemudian mereka nunggu kan. Biasanya setelah membaca Alkitab, Tuhan Yesus karena dia seorang Farisi dan sudah lulus umur 30 tahun dan bar mitzvah itu kan, dan dia berhak untuk menjelaskan itu, menafsirkan itu, dan menjelaskannya, menceritakan, menguraikannya. Lalu dia berkata demikian. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Kaget semua orang-orang. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf yang dari Nazaret itu? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai, tapi sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu. Asalmu ini ya, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Jadi kita masih ingat 7 tahun Mesir pernah mengalami ini, dan 3 tahun setengah Israel mengalami ini pada zamannya Elia. 26. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, bukan orang Israel, tapi janda di Sarfat, orang-orang kafir disebut oleh mereka di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu, orang yang non-Israel. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Nah, kita melihat ini ya, melihat satu buah yang dibuka oleh Tuhan Yesus. Jadi tunas itu keluar. Jadi tunas itu keluar gitu ya. Jadi ada tunggul tunas itu keluar. Nah, waktu tunas itu keluar, kapan itu keluar, dan kemudian menjadi pohon pokok keselamatan. Jadi mulai dari dia membuka Alkitab, dan sampai dia mati di kayu salib, itu adalah satu perjalanan mulai dari tunasnya tumbuh, dan muncul mulai kecil itu. Di mana munculnya? Itu di tempat di mana, di bait Allah itu, di tempat ibadah itu. Dan dia membuka, dan dia mengatakan seperti sinagoga gitu ya. Dan dia membuka dan mengatakan ini sudah tergenapi, dan itu dikatakan di Nazaret, persis di kota Tunas, dan di mana itu pertama kali Daud juga hidup di sana, ada tinggal di sana, dan kemudian keturunan tunggul Isa juga di sana, dan juga Tuhan Yesus ada di sana. Dan dia membaca persis Yesaya 11 ayat 1 dan 2 itu. Roh Tuhan ada padaku, dan dia katakan ini sudah tergenapi waktu saya membacanya. Berarti siapa yang menggenapi? Saya. Dan mereka marah sekali, dan Tuhan Yesus kemudian mengatakan, kalau kamu pasti akan marah, saya akan ke bangsa lain, dan keselamatan akan diberikan bangsa lain. Jadi tunas itu ditolak oleh orang-orang yang harusnya menerima. Dan dia menjadi pohon yang besar, menjadi satu pokok pohon yang keselamatan, tetapi orang-orang Israel itu nanti pada akhir zaman baru diberi kesempatan. Hanya kaum sisa, tidak semua Israel. Dan bersama dengan orang-orang yang non-Israel itu dijadikan satu menjadi imamat bangsa yang rajani. Jadi ini adalah satu peristiwa yang sungguh-sungguh yang kalau kita lihat bagaimana bisa Tuhan Yesus itu bisa menggenapi itu. Nah, kalau kita baca baik-baik gitu ya, kita baca baik-baik, kita perhatikan baik-baik ya. Bagaimana Roh Kudus memenuhi Tuhan Yesus? Ya, ayat yang ke-14 dan juga ayat 1. Ya, kita baca ini, ayat 1 ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, nah dikatakan kan, setelah dia dipenuhi Roh Kudus waktu baptisan, dia terus dipenuhi, dan dia tidak pernah keluar tidak dipenuhi. Sampai dia ada di kayu salib, dia menderita mati, dia tetap dipenuhi Roh Kudus. Yang membuat dia mampu untuk mendapatkan kekuatan jaminan, itu karena pernyataan Roh Kudus. Dan dia juga memiliki ketaatan yang sempurna, dan bersama-sama dengan Roh Kudus, semua pekerjaan yang dia kerjakan dari awal dia lahir, sampai dia mati, sampai dia bangkit, seluruh pekerjaan itu dipenuhi dan dipimpin dan hidup di dalam Roh Kudus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk apa? Dicobai. Di sini ya.
Jadi Roh Kudus itu yang paling jarang kita dapatkan pengajarannya adalah membawa orang untuk dicobai, membawa orang untuk mengalami satu pergumulan yang sangat hebat. Dan Roh Kudus itu sendiri yang aktif membawa Yesus untuk menghadapi semua ujian itu. Bukan hanya 3 ujian pada saat itu oleh iblis, tapi selama dia hidup, dia diuji, dia dicobai, dan dia istilahnya mau dijatuhkan, didakwa dan semuanya, dikhianati juga dan lain-lain. Nah, kita lihat ayat yang ke-14. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus dari Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah. Jadi Tuhan Yesus kenapa bisa dikenal orang banyak itu? Salah satunya adalah penyertaan Roh Kudus. Jadi semua orang itu ingin tahu dia kenapa? Karena dia melakukan banyak mujizat dan termasuk yaitu yang dia hari itu setelah dari Kapernaum banyak mujizat dilakukan, baik itu air jadi anggur dan semuanya, dia kembali ke Nazaret dan dia membuka kitab itu setelah dia melakukan kuasanya dan dia mengatakan Roh Tuhan ada padaku dan sudah genaplah nats ini. Nah, di situ kan. Nah, itu tunas itu muncul di sana. Kekuatan kerajaan baru muncul di sana. Kapan itu kerajaan baru? Waktu Tuhan Yesus membuka dan menggenapi. Sudah genap. Jadi waktu dia mati di kayu salib, dia mengatakan sudah genap dan itu selesai sempurna semuanya. Jadi seluruh yang ditulis dalam Perjanjian Lama dengan pekerjaan Roh Kudus bersama dengan Tuhan Yesus, dia dipenuhi dalam seluruh hidupnya. Tuhan Yesus dalam segala perkara tidak pernah ditinggalkan oleh Roh Kudus. Dan roh yang menyertai Yesus ini, yang membuat dia bisa mengalami seluruh hidup dalam kesempurnaan, ketaatan, itu dijaminkan kepada kita dan ditetapkan pada kita. Ya, ditetapkan pada kita. Untuk apa? Supaya Kristus menjadi jangkarnya, supaya Kristus menjadi arkenya, awalnya yang membawa kita kemudian menjadi hidup seperti dia dan mengalami kemenangan-kemenangan yang indah sekali. Di situ. Jadi kalau kita lihat, tidak akan mengalami kebinasaan, tidak akan mengalami satu masa di mana kita akan jatuh di dalam dosa kita dan kita tidak ada yang menolong lagi, terus kemudian kita tanpa pengampunan, terus kita nggak bisa bertobat lagi. Sudah itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan menjaminkan tubuhnya, Tuhan menjaminkan Roh Kudus, dan membawa seluruh kebenaran dan janji jaminannya dia, berkat-berkat yang dia sudah lakukan, kemenangan-kemenangan dia, itu menjadi milik kita. Dan apa yang dia lakukan itu adalah buah sulung, panen yang besar sekali. Jadi kebangkitan Kristus itu satu kuasa untuk memanen hidup orang percaya, memanen iman orang-orang manusia yang percaya. Dan buah sulung adalah buah paling awal yang akan diberikan kepada dunia ini, dan apa yang terjadi? Buah sulung itu akan ditanamkan satu persatu dalam tubuh orang-orang percaya. Dan dia akan berkembang, dia akan bertumbuh, dan menjadi lebat sekali luar biasa, dan menjadi kekuatan keselamatan yang akan membawa semua orang-orang percaya itu mengalami kesempurnaan bersama dengan Kristus. Dan kita mengalami buah pertobatan, kita mengenal akan tidak pernah hidup kita jatuh di dalam dosa kita tanpa kita bisa bangun lagi, dan juga sebagai orang pilihan kita dijaga oleh dia, sebagai buah penginjilan kita terus akan mempunyai satu semangat, pengudusan juga sama, dan kita memiliki kebenaran, kita memiliki buah Roh Kudus yang bermacam-macam, ada 9 kekuatan buah Roh Kudus dalam karakter orang Kristen, dan kita menuju seluruh hidup kita dalam kematangan buah yang akan matang di situ. Jadi kalau kita lihat, siapakah manusia pertama yang dipenuhi Roh Kudus dan kemudian mendapatkan karunia sempurna dari Roh Kudus? Itu jawabannya adalah bukan Musa, bukan Daud, bukan Abraham, bukan Isa, bukan Yakub, apalagi Adam, bukan. Tetapi Tuhan Yesus. Dia adalah manusia pertama yang dipenuhi dengan sempurna dari sejak dia lahir sampai dia itu mati, sampai dia bangkit. Roh Kudus itu tidak pernah tinggalkan dia. Karena roh Allah, Roh Kudus, Roh Kristus itu dengan Tuhan Yesus itu satu kesatuan dalam keilahian, dan roh itu sama. Jadi kalau kita lihat manusia dalam roh itu, Allah dalam roh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ilahi ya. Jadi Bapa adalah juga di dalam roh itu Allah yang kita sebut God itu kan. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini mengerjakan seluruh persiapan dan seluruh sampai sempurna, dan menghantar Kristus dan membangkitkan Kristus juga mendapatkan tubuh yang baru. Dan karya siapa ini? Roh Kudus. Jadi ini adalah kuasa dari karya Roh Kudus.
Dan apa yang dikerjakan di dalam diri Tuhan Yesus itu, mengalahkan maut dan mengalahkan kematian, kebinasaan, itu kemudian oleh Tuhan Yesus dijaminkan kepada kita, bahwa aku akan mengutus Roh Kudus, akan diam dalam hatimu, dan akan memenuhi engkau, dan akan memberikan karunia, dan kamu akan menjadi seperti aku. Jadi serupa Kristus itu bukan cuma serupa dalam arti saya mengasihi orang, bukan. Itu ketaatannya, jaminannya, tubuh kemuliaannya, itu seluruh paket Kristus itu dalam hidup yang sempurna, itu menjadi jaminan bagi kita. Dan ini adalah satu kuasa kemenangan dalam hidup orang percaya. Jadi kenapa iblis itu takut sekali dengan Kristus? Kenapa iblis takut dengan orang Kristen? Karena kita memiliki Kristus, kita memiliki tubuh Kristus yang tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan, yang tidak bisa dikalahkan oleh iblis. Dalam segala perkara kita bisa dipengaruhi, kita bisa tanda petik dijatuhkan, tapi roh itu membangkitkan kembali. Bahkan mati seperti Kristus pun, saudara-saudara bisa dibangkitkan loh. Maka Lazarus waktu dibangkitkan Tuhan Yesus, dan dia mengatakan, aku bangkitkan dia sekarang. Maria, Marta nggak percaya. Oh iya, nanti akhir zaman kita dibangkitkan. Berarti mereka udah tahu bahwa kita orang-orang percaya nanti akhir zaman dibangkitkan. Iya, tapi sekarang, nggak ada, nggak bisa, udah mati 4 hari. Tuhan katakan, ini hari ini aku bangkitkan. Dan itu menunjukkan apa? Ada satu jaminan dari Tuhan bahwa kematian itu kemudian diambil kembali dan dikalahkan oleh Tuhan. Dan Lazarus dipanggil dan dia bangkit. Dan dia mati lagi. Jadi Lazarus bukan buah sulung kebangkitan, bukan. Tapi Kristus yang bangkit selama-lamanya. Tidak mati. Nah, kalau siapa ini Lazarus, kemudian Elia, Elisa, itu manusia-manusia yang masih memiliki ketidaksempurnaan. Tapi Kristus adalah manusia sempurna dan dia menjadi buah sulung kebangkitan. Buah sulung kebangkitan adalah tidak pernah ada kebangkitan selain dia. Kenapa dia bisa memiliki buah sulung kebangkitan? Karena pekerjaan hidup dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan di sini, jadi buah yang terakhir adalah buah hidup yang kekal, buah kebangkitan, buah sulung kebangkitan. Buah sulung kebangkitan inilah yang menjadi jaminan, menjadi kekuatan, menjadi harapan bagi kita. Nah, kita lihat Roma pasal 8 sebagai ayat terakhir ya. Roma pasal 8. Judulnya apa? Perhatikan, so. Jadi Rasul Paulus ini sudah mengerti bagaimana dia mengintegrasikan, menghubungkan semua peristiwa-peristiwa yang ada, bagaimana dengan sejarah Tuhan Yesus, hidupnya bagaimana, kematian bagaimana, dan apa yang diajarkan. Itu diringkas oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8. Hidup oleh roh. Jadi oleh ya, by spirit. Jadi living by spirit. Jadi saya hidup oleh roh. Jadi oleh roh artinya apa? Dikatakan di sini, ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi kita ini nggak pernah akan dihukum, nggak pernah akan dibinasakan, nggak pernah akan dikutuk, nggak pernah akan mendapatkan maut. Nggak pernah. Kenapa? Karena maut sudah dikalahkan. Dan tubuh yang mengalahkan maut itu dijaminkan pada kita waktu kita menerima baptisan kudus. Nah, nanti saya jelaskan ini. Ya, 2. Roma pasal 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dosa dan akhir dari dosa, maut. Kamu sudah dimerdekakan, dilepaskan. Justru ini jaminan yang luar biasa sebenarnya. Ini ayat yang kalau saya pikir ayat-ayat yang kalau orang-orang mau mati dalam kesengsaraan pergumulan, ini ayat yang jelas sekali. Membuat kita memiliki harapan hidup setelah ini, afterlife. Apa afterlife? Hidup kekal bersama dengan Tuhan. Berdamai, memiliki sukacita yang luar biasa dengan Tuhan. Jadi semua kematian orang Kristen, semua kematian orang percaya, kalau dia sudah dimeteraikan oleh buah sulung, tubuhnya itu akan mengalami sukacita yang besar. Dan di akhir zaman akan diangkat tubuhnya dan jiwa dan rohnya itu bersama dengan Tuhan, damai luar biasa. Jadi sekarang ini, orang-orang yang meninggal itu bersama dengan Kristus, itu mengalami satu damai, bukan mengalami satu seperti di tempat penantian yang sendirian, gitu, tolak-tolak, gitu kan. Enggak, saudara. Jelas sekali dalam Tesalonika katakan bahwa kamu kalau sudah mati bersama dengan Kristus dan bersama dengan Kristus di tanda petik, saudara, di surga yang masih akan diberikan pada kita nanti, surga yang langit dan bumi yang baru. Ini surga bersama dengan surga yang Tuhan ada di sana. Dan roh kita dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus dan kita dibawa. Dan kita tahu
pernah saya jelaskan bahwa orang mati roh itu dibawa oleh malaikat. Jadi roh kita ini dihantar oleh malaikat. Jadi kapan itu saya nggak tahu, ya kapan itu saya nggak tahu. Karena orang mati itu kan pergumulan. Jadi pergumulan sebelum mati itu antara dia dengar dan dia lihat semuanya sampai roh itu, dan ini pekerjaan Roh Kudus ya, sampai akhirnya roh itu membawa dia, jiwa roh orang mati ini terus diangkat dan dibawa kepada Kristus. Itu malaikat yang bawa. Lupa, kenapa malaikat? Ya kita kan nggak tahu arahnya kemana roh kita juga. Kalau nggak ada yang mengarahkan, bagaimana mengarahkan semua? Itu ada di dalam Alkitab seperti itu. Dan Tuhan memakai malaikat-malaikat mengumpulkan orang-orang percaya, semua jiwa-jiwanya, rohnya, dan juga tubuhnya nanti yang akan diangkat oleh Tuhan. Itu semua yang melakukan, yang menggiring itu bersama-sama malaikat-malaikat di surga. Ya, ini satu jaminan yang luar biasa. Oke, ini ayat yang 9 ya. Roma 8:9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika seorang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus sebagai buah sulung dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya. Jelas ya? Oleh apa? Oleh roh yang diam di dalam kamu. Jadi seperti Kristus dipenuhi oleh Roh Kudus dan kemudian tubuhnya dibangkitkan, sama seperti kita, dijamin oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus akan tinggal dalam hatimu dan memenuhi kamu sampai kemudian dia membangkitkan tubuhmu. Di sini. Dan ini satu sukacita yang besar. Jadi kita nggak mungkin pohon yang baik, buahnya nggak baik, buah jahat. Nggak mungkin. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Karena ada Kristus, karena ada buah kehidupan yang ada dalam diri kita, yang sudah kita nikmati, yang mengalir menyembuhkan bangsa-bangsa, dan pohon kehidupannya adalah Kristus. Saudara, ini satu rangkaian yang sangat indah, dan kita percaya Tuhan yang menyertai kita ya. Oke, kita bersyukur di hadapan Allah akan hal ini, dan perhatikan baik-baik ayat 16 ya. Perhatikan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Orang Kristen yang tidak pernah yakin dirinya anak-anak Allah, itu menunjukkan dia tidak dipenuhi Roh Kudus. Saya ini anak Allah bukan ya? Imannya itu belum menghasilkan buah kebenaran, bukan menghasilkan buah pemilihan. Karena dia tidak ragu-ragu. Misalnya orang percaya dalam hati yang paling kecil, kalau ada dia memiliki Roh Kudus, pasti yakin dia. Kenapa? Karena ini roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan tidak ada keraguan di sini. 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan inilah nilai yang tertinggi dari rohani Kristen. Pertumbuhan rohani Kristen. Apa itu? Menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Maka seluruh gereja yang mengajar penderitaan itu harus kita hindari. Saudara, menyesatkan. Kenapa? Karena ayat ini jelas sekali. Kalau kamu tidak menderita, kamu tidak menerima hidup dipenuhi Roh Kudus. Manusia sengsara, manusia penuh dengan, kalau kita ngomong, pergumulan-pergumulan yang sangat menyakitkan, menyedihkan. Manusia yang dikatakan manusia yang pokoknya manusia terkutuk, itu Tuhan Yesus. Dan seluruh hidupnya itu dimusuhi, dicaci maki, digebukin. Wah, itu betul-betul manusia yang tidak ada harganya. Tapi dikatakan di sini, dia mengalami itu semua untuk menjadikan kita juga mengalami penderitaan-penderitaan yang membuat kita bisa dimuliakan bersama dengan Dia. Jadi penderitaan Kristus yang dihadirkan dalam diri kita supaya kita mampu menderita karena Dia sudah mengalahkan penderitaan. Dia sudah mengalahkan dosa, Dia sudah mengalahkan maut itu, Dia sudah bangkit, dan itu menjadi janji-janji yang ada dalam hidup kita. Dan kita bersyukur, kenapa? Karena kita dijamin oleh Tuhan Yesus sendiri, dan kita didiami oleh Roh Kudus, dan tidak ada manusia yang jamin kita, dan tidak ada pendeta yang jamin kita. Nggak ada, saudara. Jadi kalau ada seorang hamba Tuhan pendeta, udahlah, kamu kalau gereja saya, kamu pasti selamat gitu. Wah, itu menyesatkan. Kenapa? Gereja saya ini gereja yang paling benar, teologinya yang paling benar.
Siapa bilang, saudara? Bukan teologia yang menyelamatkan orang, tapi Kristus dalam dirimu yang sudah bangkit di roh itu memenuhi kamu dengan kematian Kristus, penderitaannya dan kemudian kemuliaannya. Nah, itu yang membuat kamu diselamatkan. Bukan teologi kita, bukan gereja kita, bukan pendeta kita, bukan perbuatan baik kita. Saudara, itu adalah karya dipenuhi Roh Kudus. Itu anugerah. Anugerah itu artinya apa? Kita tidak melakukannya. Kita tidak berbuat untuk itu sehingga kita mendapatkan hasilnya. Jadi kalau saya puasa, Tuhan maafkan saya. Kalau saya puasa, Tuhan ampuni saya. Nggak ada itu di orang Kristen. Kita berpuasa bukan untuk menyelamatkan kita, untuk memaafkan dosa kita, bukan. Kita berpuasa adalah untuk bergantung pada Tuhan. Untuk melihat bahwa hidup saya bergantung dengan makanan. Aduh, seperti saya bergantung pada Tuhan. Itu arti daripada puasa. Puasa itu merupakan satu hidup penyerahan. Dia menyembah Tuhan dan hanya Engkau Tuhan saya. Dan itu arti dari puasa. Keagungan, kepemilikan kita adalah miliknya Tuhan. Dan kita bersyukur karena Kristus menjamin ini. Oke ya. Nah, kita lihat ini ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Jelas kan? Penderitaan. Ini saya bahas besok hari Minggu tentang penderitaan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan, tak sebanding dengan sukacita, kemuliaan, dan damai yang ada yang nanti kita terima. Oh, saudara, nggak sebanding. Segala dosa kita, kebencian kita, hati kita yang busuk, setelah itu akan berhenti dan kita akan mendapatkan sukacita yang sangat besar sekali. Ya. Dan 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak Allah dinyatakan. Dan yang terakhir ya saya bacakan, pasal 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, Allah itu artinya satu kesatuan, ya, Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Allah menjamin kita, di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Nggak ada, saudara. Iblis pun kalah kok. Sudah ditaklukkan 32. Iya, Yesus yang tidak menyayangkan anak, Bapa yang tidak menyayangkan anak sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Kristus? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada. Kristus Yesus yang telah mati dan mengalahkan hukuman itu. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ada nggak? Ada nggak kita jadi murtad? Ada nggak kita akhirnya mengkhianati Tuhan Yesus seperti Yudas? Atau kita mendustai Roh Kudus? Dikatakan, nggak mungkin, saudara. Kenapa? Ini jaminannya. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Pedang itu ancaman kematian. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik Anda sekarang maupun yang akan datang. Atau, nah saudara, ini sangat hati-hati kita ya. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dunia roh pun nggak berani dengan kita. Dunia jin, roh-roh jahat itu, gondoruo, apa semua yang pernah orang lihat semua. Wah, saudara, itu semuanya takluk di dalam Kristus. Kenapa? Karena kita memiliki jaminan tubuh Kristus dan Roh Kudus. Ini loh ayatnya. Kenapa kita melakukan ibadah pelepasan. Kita melakukan ibadah pengusiran setan. Saudara, orang-orang percaya nggak perlu mengusir setan dalam dirinya. Kenapa? Ya nggak mungkin. Roh di dalam dirinya Roh Kudus. Mana ada roh setan? Saudara, ini semua pengertian yang sangat simpel, sederhana. Tetapi kita kadang-kadang melakukan pekerjaan-pekerjaan karena, pendeta ini melakukan ini. Ada ibadah seperti ini, pelepasan, pengusiran setan. Ada lagi teriak-teriak untuk membuang sial, gitu kan. Saudara, begitu kita percaya, itu semua sudah dilepaskan, dimerdekakan Tuhan. Kita menjadi milik Kristus. Tidak ada yang mengikat kita lagi. Jimat-jimat apa, nggak ada. Saudara. Pak, kenapa orang itu kok masih kerasukan seperti itu? Ya karena dia belum memiliki Kristus, belum memiliki jaminan keselamatan. Kalau sudah dimeteraikan Roh Kudus dan melalui darah Kristus, wah, nggak ada itu.
Jadi ini kata-kata ini membuat kita akhirnya bisa melihat dan kita bisa memiliki hidup di penuh Roh Kudus, dan kita bisa menghasilkan karunia-karunia Roh Kudus seperti Kristus. Bedanya apa? Kita dapat dari sumbernya Kristus, buah sulungnya Kristus, buah daripada seluruh kebenarannya Kristus. Sedangkan kita mengalirkan itu semuanya. Matahari itu sumber kebenaran, sumber cahaya. Bulan itu hanya memancarkan, dan kita semua bulan. Kita semua bulan. Kristus itu adalah terang, matahari kita. Dan kita semua bulan. Tanpa terang mati kita. Nggak bisa. Ya. Oke, kita bersyukur sekarang kita masuk dalam doa. Dan kita